Menghilanglah dari kehidupanku, jauhlah dari hati yang telah hancur. Kehadiran sosokmu yang menyiksaku, biarkan di sini ku menyendiri. Pergilah bersamanya di sana, dengan dia yang ada segalanya. Bersenang-senanglah sepuasnya, biarkan di sini ku menyendiri. Pergilah bersamanya di sana, dengan dia yang ada segalanya. Bersenang-senanglah sepuasnya, biarkan sendiri ku menyendiri. Kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan, dan ku hancurkan adanya. Kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan, dan ku hancurkan adanya. Di sini ku ingin hilang ingatan. Letih di sini ku ingin hilang ingatan. Seharusnya ku lupakan, dan ku hancurkan adanya. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan, dan ku hancurkan adanya. Pergilah bersamanya di sana, dengan dia yang ada segalanya. Tepuk tangan.
tangan dong. Aduh. Di sini tuh sebenarnya ada 1.000 orang ya kan. Biar kita nggak tahu. Ya, pada nggak tahu kan. Iya. Oh, 1.000 orang. Tiba-tiba ada sepi lah. Sepi karena baru pertama ya. Ya. Soalnya di sini tuh saya sebagai moderator sebenarnya. Lebih tepatnya moderator. Penyiar. Aduh, berat. Sebelumnya saya sendiri kagum sama mereka gitu. Dalam artian band Bali yang begitu produktif dan lebih serius lagi untuk membuat karya dan segala macamnya, terutama di band daerah gitu, itu sangat langka saya temui di daerah manapun gitu, Karangasem atau Negara segala macam. Dan Singaraja sebagai band berbahasa Bali itu cukup kagum pribadi bagi saya gitu. Ya, rak boleh. Mungkin aja gitu. Jadi tuh sebelum mengenal mereka lebih jauh gitu, mungkin bisa diperkenalkan. Sebelumnya ini Oke. Terima kasih Mix Bar ya. Mix bar. Sloki. Saya sloki dulu kan. Langka loh. Bisa membuat Loki segede ini gitu kan. Langka. Itu sloki tahun 90-an sebenarnya. Oh, Kakek saya bener. Sloki guru paru. Thank you Mix Bar udah support mereka gitu. Tepuk tangan aja. Ayo. Kebak. Terus ada terima kasih juga yang support mereka. Ada cemilan enak tuh, aku nggak tahu kepanjangannya gitu. Terus ada ini sambal nih, sambal itu keren. Sambal K. Bagi-bagi yang support. Katana sambal. Katana sambal tembel. Wih. Yang suka sambal Bali bisa dicoba ya kan. Terima kasih Bea yang telah support mereka gitu. Bagus support lokal Bali itu menurutku udah udah aware dengan bagaimana band Bali itu sendiri gitu. Apalagi liriknya bahasa Bali ya kan. Iya. Thank you Mix Bar. Cheers buat kalian. Cheers. Nih, kita komen. Silakan diperkenalkan dulu. Siapa yang tahu ya belum? Oke. Jadi ini pertama kali kita live ya di Samsam dan kita disupport juga sama media partner di Jurnal Musik. Tepuk tangan dulu. Jadi kita perkenalkan dulu ya, biar teman-teman juga akrab sama kita. Dan di Ritem ada siapa kan? Douglas. Dan di Melodi ada yang legend di sini. Pak Il. Mang Pai. Dan di drummer ada siapa? Ogi. Senang ngomong kayak. Ogi. Pasti banyak band Ogi. Dan di bassist ada Abde. Yes. Dan teman-teman harus tahu juga Abde itu ada singkatannya dia. Singkatannya panjangannya, maksudnya panjangnya itu adalah Yang kurang mana? Abde itu Ableh Gede sebenarnya namanya. Semenjak kita terbentuk Samsam, dia buat nama panggung namanya Abde. Oke. Detail lebih. Samsam ini yang aku tahu dari Tejakula ya kan? Tejakula. Asli Tejakula. Asli Tejakula. Itu untuk gini deh, karena kalian band berbahasa Bali gitu kan.
bagaimana cara pandang kalian masing-masing gitu terhadap band dengan lirik Bali untuk saat ini itu gimana tuh? Karena kalian kan bandnya adalah band berbahasa Bali ya kan? Karena nggak ada zaman sekarang mungkin ya kebanyakan adalah band rock yang liriknya bahasa Inggris. Terus karena aku suka passion metal dan segala macamnya itu lirik bahasa Inggris. Padahal lirik bahasa Inggris pun tidak dipahami sama personil itu sendiri gitu. Mereka cuma membawakan bahwa wah ini keren doang gitu. Dan kalian berani membawakan lirik bahasa Bali gitu. Itu gimana cara melihat situasi yang ada dan band itu anjing nih band bahasa Bali nih gitu. Sebenarnya sih kita di sini emang masing-masing udah punya band sebelumnya. Saya sendiri udah punya band dan itu waktu band SMA namanya Wedding Day. Dan Douglas pun juga udah punya band. Nah, Beli Pemangpai ini juga dulu punya band. Dan si Abdi juga punya band. Kita sebenarnya beda-beda genre. Nah, semakin mulai bersinarnya band berbahasa Bali semenjak tahun 2015-an lah. Kita berpikir untuk kita buat band aja lah, nggak apa-apa lah kita pakai bahasa Bali terus gitu. Kan biasanya kalau misalkan mau buat band bahasa Bali, kita juga harus menyesuaikan dengan lirik kan seperti itu. Contohnya seperti ya si band A liriknya harus kayak gini, nggak usah sih aku kamu kayak gitu sebenarnya. Cuma kita tuh menyesuaikan dalam artian bahasa kita yang kita emang bahasa kita kental sekali bahasa Beleleng, apalagi di Jakula kental sekali bahasa Beleleng. Setelah itu kita emang berpikir bahasa Bali pasti mengejang gini nak nyampang gitu loh. Tapi kita berpikir nggak masalah lah, kita tuh ngeband seni. Ngapain kita harus berpikir bahasa Bali melo, nggak apa-apa lah. Tapi sejatinya kita di sini buat band bahasa Bali emang bener-bener niat kita pengen melestarikan budaya bahasa juga ya. Gitu aja sih sebenarnya. Dan di saat ini pun juga bukan banyak sih sebenarnya yang aku pahamin juga kayak yang lebih naik benderanya adalah Lolot ya. sebagai band alternatif ya Bali dan sebagai di mana jenis musiknya adalah alternatif rock gitu. Iya benar-benar. Dan si Lolot ini udah bisa main di acara festival di Sumatera gitu. Itu salah satu appreciate kami juga dalam artian wah bisa nih band Bali bisa main ke daerah orang lain walaupun orang lain pun kayak liriknya apa ya gitu walaupun ya musiknya juga paling mereka tuh denger musiknya enak ya gitu kan mereka pun nggak peduli dengan liriknya dia bilang apa dengan apa sih maksudnya gitu ya kan dan itu menurutku adalah di sisi lain kalian udah berhasil memajukan dari scene lirik berbahasa Bali gitu. Dan aku pun melihat di banyak media itu sebenarnya bukan gimana ya maksudnya di band-band komunitas itu membuat suatu project band dengan lirik bahasa Bali itu masih ada yang kurang dan segala macam gitu dan kalian pun karena produktif ini dan wah gila sih istilah orang Bali itu akan men gitu akan gitu serius dengan sekan terus berani iya sekan dan itu serius itu menurutku adalah suatu pencapaian yang bagus dan lirik bahasa Bali itu berarti nggak ada yang campur bahasa Indonesia gitu karena aku sempat dengar band itu kayak ada campur apa sih gitu kan mending bahasa Bali semua gitu kan iya kan apa sih gitu kan kalian pure bahasa Bali gitu berarti ya iya menurutku gini ya kalau misalkan kita sih nggak bisa tidak menjelekkan juga kan bahasa Bali yang bahasanya aku kamu itu kan seni itu loh. Jadi kita buat lirik itu kayak misalkan kita buat aku kamu kan misalkan itu adalah percakapan kita sehari-hari seperti itu kan. Itu kita adalah percakapan kita sehari-hari. Nggak apa-apa lah ya penting penikmat musik itu nyaman untuk mendengar liriknya seperti itu kan. Cuman kita di sini emang
konsepnya itu band bahasa Bali, nggak begitu halus juga. Emang percakapan, cuman kita isi apa namanya kayak sentuhan dialek-dialek dari bahasa Bali Blelengnya sih. Itu sih. Berarti ada sedikit oh ini lokal Beleleng banget nih. Iya, gitu, iya, iya. Oh, Ada oke sih, sentuhan. oke sih. Dan sebenarnya aku juga pribadi milik media gitu harus gimana caranya kalau band berbahasa Bali ya pakai bahasa daerah kalian gitu. Iya. Kan lebih bukan ya lebih mengenalkan lagi bahasa itu gitu kan. Terutama bahasa Beleleng Timur sejak ulah. Itu sebenarnya Beleleng gini. Aku orang awam ke Beleleng gitu kan, tapi Aki Cai itu kan kayak udah maksudnya kocak gitu, maksudnya Iya. orang-orang Beleleng itu lucu banget gitu kan. Dan emang setiap daerah itu berbeda. Berbeda. Jadi di Tejakula itu sebenarnya kadang orang-orang oh ini orang Tejakula pasti melihat tuh, pasti bahasanya sama gitu. Nah, Sebenarnya kita di Kecamatan Tejakula itu Tejakula beda-beda dialek. Bahasanya beda-beda. Dialeknya beda-beda juga. Jadi kita kalau misalkan Tejakula itu emang kental kali dia ciri khasnya tuh lebih cepat loh. Lapalannya itu lebih cepat ya kalau di bahasa dialek di Tejakula kecamatannya. Dan ada desa-desa yang berbeda itu juga dialeknya juga beda juga. oke. Beda juga. Nah ini balik ke tentang musik ya. Hmm. Musik sebenarnya ini lebih ke musik daerahnya itu sendiri gitu kan. Bagaimana cara pandang kalian melihat kalian kan musisi berbahasa Bali gitu. Yoi. Bagaimana caranya kalian melihat pasar band-band berbahasa Bali saat ini? Mungkin sama gede jelaskan dulu. Coba. Ayo, Gimana yang ngontrol dulu? untuk penggeser nanti dulu ya. Indonesia lah. Oke masyarakat. Ya udah. Jadi untuk kan di pasaran aliran-aliran yang sudah beredar itu kita berusaha biar bikin genre yang agak berbeda dari pasaran. Berusaha gitu. Gimana caranya biar band kita di Kesansang biar dari musik, dari lirik biar beda dari yang lain. Terutama bahasanya kan bahasa. Oh iya, karena bahasa daerah juga kan. Bahasa daerah Beleleng Timur asli Tejakula. Dan saya itu sih Gitu. Berarti perkembangannya juga cukup pesat ya untuk band yang berdiri bahasa Bali gitu. Bahasa Bali itu gila banyak banget sih. Ya. Banyak banget di maraknya band indie dengan Iya, band rock lagi lebih lebar lagi. Band berbahasa Bali ini juga mulai melebar juga gitu. Tapi kalian udah menemukan pasar sendiri belum di daerah kalian sendiri? Kalau kita sih masih berproses ya, karena gimana ya, kita sebagai band dibilang lah di ruang lingkup di Beleleng lah dibilang kan, kita juga menyesuaikan juga tempat kan, bukan berarti kita harus langsung kelihatan gitu kan, kita berproses dulu. Nah untuk masalah untuk perkembangannya untuk pemasarannya sih gimana ya bilang ya, karena kita juga baru sih, kita ngelihat juga baru, dan kita juga diajak sama teman-teman Apara untuk membuat band bahasa Bali untuk pemasaran di dunia musik di Beleleng khususnya. Yang udah cukup udah mulai udah mulai berkembang lah. Ada juga teman-teman di sana, ada kawan lama kita ketemu di Demoras ya, waktu kita live perform di sana kita udah ketemu kawan lama juga berbahasa Bali juga. Nah dari sana lah kita mulai berpikir kayaknya kita harus tetap kita pakai bahasa Bali gitu loh, karena teman-teman pun juga udah mulai mengikuti gitu loh.
Jadinya kita udah mulai kayak gimana ya, kayak udah mulai semangat gitu lah, kita harus buat karya lagi untuk ya seperti yang tadi bilang lah, untuk membangkitkan lagi, untuk lagi apa namanya mempertahankan nilai budaya juga kan. Jadi itu aja sih. Ya kultur itu penting sebenarnya kan. Iya. Kalau kita Bali adalah sebenarnya kuat dari kulturnya ya kan. Kalau kita tidak bisa menuangkan karya itu dari kultur itu mungkin bisa dilihat kayak dari mana gitu. Terus tadi dibilang itu ada di Moras gitu kan. Ya. Dan kalian mendapatkan itu yang reward. tahu ya kan reward. Itu pertama kali kita live. Reward terbanyak itu gokil men. Band Bali dengan viewers banyak gitu kan. Demoras itu apa sih gitu? Kan banyak yang mungkin ada yang beberapa orang yang nggak tahu gitu. Demoras itu apa gitu. Jadi Demoras itu gini yang pengetahuan saya sih, Oke. karena saya dari kecil juga sudah kenal lah sedikit tentang Demoras dari SMA. Demoras itu apa ya, wadah perkumpulan gitu kan, perkumpulan musisi juga di sana dan legend banget. Dan itu dia Gede Kurniawan yang udah dari dulu kita ngefans banget sama Gede. Dan akhirnya kita sampai udah apa namanya terbentuk band tahun 2019 ini dikasih kesempatan untuk manggung di sana. Astungkara kita dapat Juli ya. Bulan Agustus. Juli kita kesempatan untuk manggung. Dan kebetulan kita diberikan penghargaan sebagai apa namanya reward terbanyak. Dan itu pun berkat teman-teman juga yang sudah mendukung kita ya dari awal proses kita. Berarti support ke kalian kayak ya teman-teman pasti support ya kan. Di luar kalian kayak aku sempat nemu informasi bahwa seperti kalian gitu di daerah kalian itu sangat mensupport kalian, itu berarti salah satu achievement kalian untuk bangkit lagi gitu kan. Wah, aku disupport gini nih sama kalian nih gitu ya. Dari kalian pun bangga ya kan. Bangga. Ya kan, wah anak di desa saya nih gitu, dipromosiin ke rapat meeting mereka gitu. Pak, kalau mau ngundang band, saya ada Pak di desa saya gitu ya kan. Samsung namanya gitu kan. Terus kenapa milih nama Samsung itu? Menurutku itu musik pun udah dibahas. Mungkin ada yang beberapa orang yang tidak membaca itu gitu kan. Mungkin karena kalau menurutku mungkin kayak ini band apa sih gitu. Mungkin masih ada yang belum aware dengan itu gitu kan. Tapi kebetulan live gitu, kalian bisa jelasin kenapa sih milih nama Samsung? Kadang teman-teman juga apa namanya, dia tuh zaman sekarang kan sekarang kan emang terkenalnya tuh kayak apa, Samsung guling tuh. Samsung guling. Nah itu pun kita belum tahu itu apa sih Samsung guling tuh. Dan teman-teman juga bilang pasti kamu buat nama Samsung itu gara-gara Samsung guling kan gitu kan. Sebenarnya nggak seperti itu. Kita sebenarnya dulu bukan band, dulu kita akustik, kita manggung reguleran lah di beberapa nikah. Kita berpikir kita melihat Canang Sari itu isi kayak daun pandan diiris-iris tuh loh. Dan apa namanya, pandan yang diiris-iris itu kebetulan namanya di Tijakula itu adalah Samsam. Samsam. Biar kita nggak plagiat. Namanya isi Z di tengah. Kita plesetkan itu isi Z gitu. Banyak melengkung dong. Jadi itu apa namanya? Sebenarnya kita buat nama Samsam itu belum ada filosofi, sama sekali belum ada filosofi. Keren-kerenan aja sih sebenarnya, keren-kerenan aja. Terus semakin kita apa namanya, mulai lagi kita nyari personil, berpikir yuk kita seriusin lah ini, kita buat band aja gimana gitu lah. Ya udah kita buat band, kita seriusin, kita langsung searching nama Samsam itu apa, kita lihat di Google, ternyata maknanya dalam banget. Itu adalah maknanya itu adalah kebijaksanaan, dan Samsam itu adalah pengisi. Jadi filosofinya itu adalah semoga Samsam ini yang band terbentuk baru beberapa bulan ini apa namanya, bisa memberikan suatu gerbakan baru lah, atau memberikan suatu warna baru di musisi
Bali. Di musik industri musik Bali. Musik Bali. Siapa tahu menjadi influencer ya kan? Ya. Influencer. Sebenarnya itu Iya nih. ya, Bang. Ada Apa banyak sih komen-komennya ya? Sebenarnya nunggu itu sebenarnya itu senang aja kan. Pantun. Pantun terbaik. Kalau yang mau pengen giveaway ya kan, giveaway nih depannya ada ya kan. Kalau pengen giveaway kalian bisa follow di Instagramnya apa? Coba dong. Yuk, Instagram. Instagramnya apa dong? Oh, dari kita Samsamnya. Iya. Samsam kita, nama akun kita itu samsam_rock. Tuh. Di Instagram. Di Instagram. Ya kan di follow. Follow dulu. Sama channelnya juga dong, channel YouTube kita. Oh ya, channel YouTube mereka ada punya channel YouTube, silakan dibagikan. Untuk channel YouTube langsung aja searching namanya Samsam, nggak isi underscore langsung rock. Spasi rock, Samsam spasi rock. Bisa pindah rock nih tuh. Ingat subscribe pokoknya. Subscribe. Kamu subscribe semane. nih. Subscribe dan like ya kan. Kalau ini kan live IG kan. Lihat. IG dan Facebook. IG dan Facebook. Yang main Facebook, kalau ingin ada pertanyaan silahkan ditanya. Kalau di IG yang pengen tanya silahkan ditanya ya kan. Ini unik karena aku bukan mereview sih, karena aku mendengarkan musik kalian itu sebagai jenis musiknya itu adalah jenis alternatif pop ya. Kenapa ada rock? Rock. Enak aja didengar. Nah. Kenapa kalian berani membawakan ini adalah band rock? Padahal yang aku dengar musik kalian sempat dikasih tim gitu di YouTube gitu, oh ini alternatif pop gitu. Secara pandangku gitu. Iya. Ya karena itu secara pandang kan pada bebas ya. Kalau secara pandangku itu adalah band jenis musik alternatif pop. Kenapa kalian mengangkat itu Samsam rock? Ya, jika nyawa. Plus. Iya. Ya cuman yang enak aja didengar rock. Sesimpel itu. Iya. Ya sebenarnya gini. Pop. Masa sasa pop no. Selalu. Apakah kalian malu dengan pop itu? Ya kan? Enggak. Tatoan lagi ya? Orang apa ya? Enggak, sebenarnya gini. Kenapa kita nggak pakai pop aja gitu loh? Kenapa kita nggak pakai pop aja? Oh, nanti dibilang melo gitu. Sebenarnya lagu kita melo loh, lagu kita melo yang awal ini. Kenapa kita pakai rock? Karena emang dari masing-masing personil juga dulu pernah main rock. Jadi kita pakai bahasa Bali tapi isi rock. Kita rock gini nih. Seperti itu sih sebenarnya. Cuman kadang para pendengar juga dengar lagu kita yang awal ini sedikit melo dan temponya juga nggak terlalu ngebeat juga kan. Tapi kita tanpa kita sadari saya sendiri yang yang buat lagu itu sebenarnya kita udah isi unsur rocknya itu di bagian rhythm juga. Cuman mungkin pendengar itu ngedengar tuh, kok melo sekali, mana rocknya seperti itu. Banyak yang bertanya kayak gitu, mana rocknya sih? Kok dibilang rock padahal melo lagunya. Tapi sebenarnya di aransemen yang sudah kita buat dari awal lagu sampai akhir itu udah ada unsur rocknya sebenarnya. Cuman temponya aja melo gitu ya sih. Tapi lagu kita berikutnya udah temponya lebih ngebeat. Gitu. Dari distorsi soundnya, ya, terus bagaimana cara mengambil melodinya gitu, udah mewakili rocknya gitu. Iya. Ada rasa-rasanya. Ada feel yang gitu ya. Rasa-rasa cinta deh. Nah di sini tadi kan dibilang bahwa masing-masing player punya band gitu. Masing-masing player itu pasti memiliki genre yang beda gitu. Apakah sama lirik berbahasa Bali? Enggak. Beda-beda. Ada yang bahasa Indonesia? Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Bali juga. Tapi Blik Oman dulu emang dari waktu dia band saya masih kecil dia udah rock and roll ya. White Snake legend guys. White Snake, wis. Gokil ya. Karena Medan gitu berarti ya.
kenapa Beli bisa nemu anak-anak muda begini? Nemunya di mana gitu? Di mana gitu? Ketemu di Tukan. Tukan Anyar ya. Oh, salah Beruang ya. Beli punya band, punya gabung nggak gitu? Kasihan ya, sudah terbuang ya. Oke, berarti ini bisa dibilang ini nggak sih? Sebenarnya bisa dibilang band project nggak sih? Menurut kalian? Yuk, Ri, jawab lagi jawab nih. Ari, Aku jawab nih. vokal kan? Gue Vokal harus ke ini. kalau dibilang project gimana ya? Doa deh. Kalau bilang project sih belum ya. Belum bisa dibilang project. Belum sih, karena kita masih baru merintis lah dari bawah. Masih kadang-kadang. Ya nanti mungkin terusnya akan kita Kadang-kadang anjing juga. Berarti belum bisa dibilang ini adalah band project. Belum. Padahal kalian punya band band yang kalian punya selama ini itu jalan nggak sih? band-band Kalian sebelum Samsam terbentuk gitu. oh belum band-band kita yang dulu. Kalau kita Apa ada yang bubar gitu? Ada vakum. Vakum. ada yang vakum, ada yang break karena mungkin karena lagi personil lagi menata masa depan. Itu pertanyaannya dulu. Itu satu. Koma onge. Ya dulu. Dulu meeting dari kita. Dulu dia vokal, aku drum. Oh, Drum. Ada lagi satu kita bertiga, Agus Yudiana sama Omang Ponge. Ponge itu rhythm sama vokal, aku drum, Agus Yudiana itu melodi. Gitu. Ntar dulu band punk. Pangkang ini itu maksudnya. Pangkang ini. Kalau dari saya saya punya band dulu, tapi kalau di Samsam saya kan ngebass. Terus Kalau band dulu saya di lead. ada jarak lo deh, numpang jangan deh. Baru jadi band saya yang dulu itu sekarang masih dulu masih tidur. Oh, istirahat. Masih breakfast. Jadi untuk sementara ini saya aktif di Belum dikit. Belum kan yang berkarya gitu yang berkarya kayak ke Samsam. Supra dulu band Bandnya apa namanya? Ada lah band ya, Bang. Band saya namanya dulu apa? Band Yayub. Lu kemang gimana? Bandnya dulu. Woi, hebat bandnya beda. Wih, buat Lester. Lesteles. Ada hitam ini. Dia berbisik. Dia bersih. Lester bubuk nih deh. Douglas. Yang Kalau Doges Squad. sekarang di Apara sama di sini. Oh, dua band. Dua band. Ya, Apara itu masih aktif. Masih aktif. Hebat ya. Wow. Nadung aktif. Cara mengatur itu gimana? Nah oke gang gitu. Kalau masih ada waktu kan bisa dibagi waktunya. Contoh nih. Contoh. Hari ini gitu. Sama-sama pengen latihan nih, punya materi baru. Hmm. Apa Tara punya materi baru lagi tuh? Ya. Pilih yang mana? Sing pilih. Oke, sih pilih. Orang sih kita ya. Masa udah sakit ya? Oh sakit masang kok, langsung masalah sih kita gitu langsung. Nah pasti ada alasan tertentu. Karena gitu. Iya. Mungkin kencan gitu ya. Iya. Atau apa? Mungkin ngempu. Ini lagi ngempu. Kalian kan udah buat video klip ya kan? Video klip itu yang sempat jurnal musik ulas ya kan? Itu prosesnya gimana? Ya. Untuk proses pembuatan lancar-lancar saja. Cuma kendalanya di sana karena kita
enggak sih kita ya, cuman karena mungkin teman-teman yang belum pernah buat video klip dan itu harus ada ketukannya juga kan. Cari konsep. Ya cari konsep juga, kita kan pikir dari jauh-jauh hari kita udah pikirkan gimana konsepnya, terus gitu alur ceritanya seperti gimana. Untungnya di sini kita di cover sama Jibol Babaker. Nah kita dibantu sama Gus Windy untuk konsep, untuk alat semua dan tempat juga. Karena kita juga belum pengalaman, jadi gara-gara Jibol Babaker ini yang bantu, jadinya semua berjalan dengan lancar. Cuma kendalanya itu di pas take video bandnya ya, lightingnya panas mungkin karena belum terbiasa kan, mestinya kan. Ongkap sekali. Padahal udah pakai make up, luntur dia. Tapi itu adalah salah satu Belum nyampe semata-mata. pertama. Ya, doke pertama kita ini terbaik jadi. Cuman video klipnya masih proses. Rencana kita akan rilis single pertama terbaik jadi ini mungkin November. Langsung karo November kita rilis. Dan gitu kita udah persiapkan juga tempatnya mau di mana. Mungkin saya juga akan undang Junal Musik juga kan sebagai media partner. Terima kasih sebagai dibilang media di Bali bisa ya salah satu support adalah bagaimana caranya mengembangkan musik-musik yang bertalenta gitu, yang berkualitas dan pengen maju. Ya harus dianggap gitu kan. Nah di sini mereka mau live perform gitu. Berapa lagu kira-kira? Kita bawa lagu kita sendiri aja ya. Lagunya yang pertama itu adalah lagu kedua kita yang judulnya itu Arti Metimpal. Dan selanjutnya nanti akan kita bawain lagu andalan kita ya dibilang. Ini terbaik jadi. Oke. Saatnya lihat penampilan mereka. Samsung. Bidani raga membersihkan, saling gelut berjalan, nanging jani subem palasan. Dusing ada kata memusuh, diri iraga batu, nanging jani subem palasan. Naging ni jani raga subeng arti metimpal, duang kebang sebab rikalane subeng saling gelut berjalan, nanging jani subem palasan. Sing ada kata memusuh, bini iraga patuh, saling asa aselan aso, nanging jani subeng arti metimpal, duang kebang sebab rikalane subeng elang. Apa saja yang sebelah timpaling ojo, muliani raga sing apa kemula yang subah suge yune berharap
apa ke saja yang muliani raga single apa ke mula yang serba suge yune berharap serta telah mengorangnya apa ke saja yang serba lanjut di balik ngejong muliani raga single apa ke mula yang sudah suge yune berharap dan serta telah mengorangnya terima kasih. Yang ingin apa namanya? Yang pengen nanya di Instagram dan Facebook, silakan tanya yang unik ya. Jangan yang biasa aja gitu. Karena mereka tidak terima yang biasa saja gitu. Mana nih? Nah ini nih. Ini lucu sih menurutku. Dari Bawat apa Bawet sih? Bawet cucu Merti gitu kan. Dia komen lucu banget. Titip salam aja Memo Samir itu ya gitu. Dia Samir buat Samir keluar dulu. Sama ayo sama. Samir lagi kan ya? Siapa? Dia ayo. Yang mana? Feelingku kayak ini dah. Itu Douglas. Titip salam. Salam baik. Salam hangat. Nah, ini lucu nih gitu. Dari Adi Saputra. Woi, Adi. Nah, Adi Saputra. Hai Adi. Hai Adi, I love you. Kakak Ura udah maam belum? Dia mau lagi belum. Gitu ya kan. Mam Ara. Mam Araknya si Kebak. Mau dong araknya gitu kan. Oh banyak juga ya. Buset. Sabar ya. Sing main-main. Berarti memang fans kalian itu memang banyak ya? Wih, dari mana-mana. Apa kalau doang? Nah, kan bisa jadi. Kan kalau doang itu. Bisa dibilang banyak nggak sih? Itu Instagram apa Facebook? Facebook. Oh, Instagram ntar gitu. Gimana tuh? Banyak ya? Gimana banyak ya? Apa pendengar kalian tuh ada yang cowok masih? Cowok banyak. Berarti gay mereka ya? Oh bukan. Oh bukan ya? Cewek ada juga berarti? Cewek ada, Banyak sementara ya? ada. Wow. Biasanya di IG yang biasanya. Oh gitu? Namanya Mang Pai. Oh. Fans yang paling banyak siapa sih? Mang Pai. Karena dia legend kan dari kecil. Legend. Sama legendnya. Supra gini. Penjahat kelamin. Ogi, ada Supra gitu. Supra sudah kalah sama Beat. Oh gitu ya? Ya aku beli beat deh. Cician. Semua selalu. Nah ini ada doa buat kalian nih dari Panji Narendra. Woi, Mang Pai. Plastik. Doa terbaik buat Sasabrok, sukses dan di online dan offline. Makasih, Mang Panji. Terus dari Gede Agus, Eka, Bayu Suta, good luck, semangat Sasabrok, terus berkarya di kehidupan makasih terbaik. Makasih, Bayu. Terima kasih. Kebat. Nah ini dari Erik Instagram. Apriliadi. Instagram. Teman-teman kalian berarti semua.
kacang HE tolong kasih ke Douglas jam pas di ngimbuang. Tolong dikasih ya kan. Kalau jangan popolan. Iya. Instagram. Seru ya. Dari Instagram ada sih? Ini dari Facebook berarti ya? Ya. Instagram versinya dia aja. Ya. Weh. Oh gitu. Instagram vokalisnya aja. Oh benar. Bacain dong, udah. Kelihatan nih ganteng siapa gitu. Wih. Yes. Ganteng apa? Apalagi frontman. Kalian setuju nggak dengan kata supergroup? Supergroup. Super Junior. Dalam artian apa tuh? Supergroup. Super berarti kan emang kekuatan. Ya, contohnya gini. Mike Portnoy dari drummernya Dream Theater itu buat band ya rock gitu kan. Basisnya adalah basisnya. Mohon maaf lupa. Drummernya adalah Mike Portnoy, terus basisnya adalah Mr. Big. Gitarisnya aku nggak tahu. Itu adalah salah satu super group band gitu. Dan kan adalah pecah-pecahan band yang memiliki band sendiri gitu kan. Apakah kalian menganggap diri kalian adalah super group? Ini yang jawab siapa nih? Ya, Biar semua yang ngomong nih. Ya. Siapa? Lu Komang? Mau jawab? Supergroup. Gimana? setuju. Setuju? Emang Mungkin supergroup. Karena dari pecahan band-band lain. Iya, karena kalau dari cara pandangku adalah kalian adalah pecahan band gitu. Yang baru dan sangat produktif dari karya segala macamnya gitu. Terus saat ini aja gitu kalian begitu profesional mengerjakan itu gitu kan. Yang cara pandangku adalah kalian adalah band supergroup ya. Apakah kalian mengakui itu juga gitu? Saya sih setuju untuk support group karena kita di Samsung kita untuk karir kedepannya menurut saya sih kita ini jadi maksudnya itu karena band ini emang pecahan dari beberapa band. Setelah itu kita menganggap kita di sini sebagai supergroup karena mungkin ada nyawanya ada nyawanya gitu ya kan? Kasihan masing-masing personil punya genre-genre. Jadi masing-masing ada nyawanya. selain itu juga kita berasal dari tempat apa namanya dari satu tempat desa sendiri dari berbagai personil kita bisa kompak. Jadi mengkoordinasinya juga lebih gampang. Kalau dari Douglas gimana? Menurut apa nih? Supergroup. Kita ini menganggap supergroup enggak nih? Super. Apa Superman? Supergroup. Superstar dangdut. Supergroup berarti ya. Supergroup. Baik, di sini saya kembali membaca komen-komen yang unik. Ayo komen nih, keluar kiri. Komen Komen gokil emang baju nih oh. Meranakan ada baju. Ya, unik. Wah, gua cek Instagramnya. Gua cek Instagram. Di sini tuh ada Yuda. Ada pemberitahuan. Rakendra. Ini sini. Yuda Rakendra betul. Di sini dia komen lucu banget. Polisnya ganteng banget. 200 tuh. Itu cowok ya? Curiga Iya, iya. Itu cowok ya? Curiga ini. Ponakan saya dulu. Oh, keponakan. Oh, sayang ya kan. Sebagai kakak gitu ya kan. Orangnya di sini. Ini dari Mang Widya. Berarti siapa ya? Dia komen nih, salam dari Mojokerto. Woi. Udah kan sinyalnya. Mojokerto. Hai Mojokerto. Cocok. Ini jelas. Logo. Wah, ini gokil. Dari Noman Agus Sucita. Hidup Samsam, semoga dia selalu di dunia maya dan dunia nyata. Salam dari korban COVID-19. Korban. Pasrah namanya. Ini korban.
Semoga sehat ya Nyoman. Semoga sehat ya Nyoman gitu ya. Kayu. Dan aku sempat lihat Instagram kalian itu keseriusan dari Samsung pun terlihat dari bagaimana cara kalian memposting apapun itu, maksudnya kayak event, terus karya kalian itu template-nya itu udah mulai dipikirkan bahwa caranya template Instagram ini menjadi enak. Dan aku sempat lihat Instagram kalian tuh baru ngeluarin single baru ya? Ya itu dah. Namanya Arti Metimpal. Arti Metimpal yang tadi tadi yang tadi. Kedua ya. Kedua. Kedua. Pertama terbaik Ya Adi. Itu yang di video itu kan? Ya kan? Ya. Arti Metimpal itu single kedua. Yang kedua. Itu udah disediakan sebelum, maksudnya sudah disediakan lebih awal setelah ngeluarin video klip itu, penggarapan video klip itu apa memang baru udah? Itu mah udah ada lagunya tapi belum garap. Jadi kita fokus ke single pertama. Setelah itu baru yang kedua garap single kedua. Itu bakalan jadi masuk album nggak? Untuk album sih belum ya Sukaru Oke. gini orang Kalau gini Dengan hangat di jani Balingeraus Ya kenang sujati untuk tresnani Nanging adi nyampain Lantanya kane unduke Tusik saling percaya Ingat ke adi bidang Subang berjanji Ngorahang rasa tresna Kanting mati Nanging tuara membukti Tegang janji ne Memang ke Kengkang kena adi jani Diolas jadi tuturan Belikan dari yang mulia Entone terbaik jadi Kengkang kena adi jani Diolas jadi tuturan Belikan dari yang mulia Untuk terbaik jadi
jadi kan kena hati jadi diolas jadi tuturan belikat darimu yang untuk terbaik jadi kan kena hati jadi diulas jadi tuturan belikat darimu yang bulat untuk terbaik jadi sukses semua tempat tonton asalnya. Diputar. Oh iya. Udah punya. Soalnya diputer dulu. Terima kasih Mix Bar. Terima kasih Mix Bar. Beach Bar. Oh ya, kita review dulu dong untuk sponsor-sponsornya. Iya boleh. Terima kasih buat yang support Samsung dan di acara live ini. Terima kasih buat MTS Bali, tepuk tangan. MTS Bali. Baik. Ini aku bacanya apa ya? HE apa HI? Heart emotion. Heart emotion. Emosinya keras. Kontrol gini ya? Kita ngomong. Thank you buat Heart Emotion Food. Tepuk tangannya gimana? Heart emotion food. Heart Emotion Food. Thank you. Terus Lam. Thank you. Lam tuh clothingan kan ya? Clothingan. Ya. Payu Jakan Bali, terima kasih. Ken jakanin. Awalnya lagi resign. Terus ada Katana Sambal Ube. Terima kasih. Purna Musik. Purnama Musik. Purnama, oh mohon maaf. Purnama Musik, baik. Terima kasih. Terus Mix Bar. Mix Bar nih. Ada apa sabunnya? Gokil. Buat kata murah. Kata murah bagi-bagi follower dong. Aku pengen punya follower banyak. Oh Ari, boleh dibagi-bagi follower cewek-ceweknya. Aku tahu aja follower. Mix Bar dulu. Oh Mix Bar, thank you Mix Bar. Ini Mix Bar. Kalau yang mau beli di mana nih Mix Bar? Boleh mana? Yang dari Karangasem ke Tejakula dari ini. Sama ke Tejakula dari ini. Kalian kenalan sama mereka ya kan. Follow IG di mana? Ayo sebutin. Mana aja boleh. Ya IG kalian, IG band dong. IG Cine belum bergong. Oke, kita jelasin dulu sedikit ya untuk apa namanya NTS untuk teman-teman yang mau untuk teman-teman yang mau cari brand NTS Bali bisa langsung aja ke store Lux Store ya di Tejakula tempatnya. Sekarang ada diskon ya, katanya ada diskon dari ownernya. Dan Lux juga ada diskon nanti. Ada diskon juga kan. Dan mungkin dari Mix Bar yang punya wedding mau nikahan langsung ke Instagramnya apa? Papan Kulo.
Dan diimbangi dengan collab dengan kacang. Terbaik. Diimbangi dengan nasi tok. Kasih tok. Dan di sini juga ada sambal lembu ini enak banget, terbaik. Diimbangi dengan nasi tok. Kalau sudah namanya embo itu ada bawang gorengnya. Enak banget tuh. Nasi putih isi sambal kacang. Dan tidak lupa juga dengan media partner yang udah menyupport ini. Baik. Apa namanya? Media partnernya? Jurnal musik. Timnya Itu lah. Makasih udah jurnal musik. Jurnal musik, terima kasih. Yang pengen follow mereka, cari aja di IG ya, Samsung banyak tuh begini dia. Nah, ini seru nih topiknya kalau menurutku. Pandemi Corona 19 yang sedikit brengsek gitu ya, cukup mengganggu, sangat mengganggu aktivitas siapapun itu gitu kan, dari pekerjaan terus segala macam lah gitu kan, apalagi musisi gitu. Nah, kalian dari cara pandang kalian gitu gimana tuh tentang COVID-19? Siapa dulu ya jawabnya? Bebas dari sini. Bebas. Mungkin dari basis, coba. Menurut saya Udah selesai. Drummer. Ya menurut COVID-19 ya. Apa COVID? itu saya virusnya tuh ada apa enggak tahu saya. Oh, berarti masih gini ya, masih apa on the way virusnya. masih belum percaya adanya. Tapi mengganggu sekali gitu. Mengganggu ya. Dan kalian sebagai musisi itu memang super mengganggu. Atau malah menjadi hal positif dari kalian. Ada positifnya, ada negatifnya. Kalau positifnya sih kita bisa menjaga kebersihan, itu intinya untuk virus. Negatifnya banyak sekali. Berarti, mohon maaf, aku potong gitu, kebersihan berarti nggak mandi dong berarti. Kalau COVID berarti nggak mandi. Enggak, maksudnya kita dituntut untuk Lebih bersih gitu. menjaga diri, Protokol kesehatan. cuci tangan, untuk apa namanya? Cuci muka, mau makan Apa segala macam. Cuci tangan setelah nyelek itu. Ya negatifnya tahu sendiri. Ya, itu secara personal, tapi secara band gimana? Selalu Kalau band Apakah ada hal positif dari COVID-19 ini dari kalian? Mesti ada ganti positif nih. Masih ada ganti ya? Masih ada positif nih. Wih, cicing ganti. enggak sebenarnya Sangat mengganggu. sisi positif kita Dompet buyung ini. Oh, Mesti mengayu-ngayu. oh iya kok. enggak sebenarnya sisi positifnya kita di sini mungkin kan kita orang kampung kan dibilang kan ya dalam tanda kutip. Mohon maaf, aku potong. Tapi kalau aku tidak menilai itu adalah kampung. Ya, oke. Itu band daerah. Oke. Tapi kalau aku sih sendiri karena kita dari kampung, kita band kampung, kita itu perantau, kita jarang juga ketemu sama keluarga kan, ketemu sama keluarga. Meskipun kita kumpul sama keluarga pun pasti ada rainan juga dulu, rainan, galungan gitu baru kita pulang kan. Nah semenjak ada COVID-nya ini kita rainan hari raya lah, rainan hari raya. Orang di luar Bali, adalah namanya hari raya. Hari raya rainan pasti kita pulang. Hari raya galungan, meskipun rainan gitu kan. Bisa jauh. Intinya gitu. Semenjak ada COVID-nya ini kita jadinya lebih akrab lagi sama orang tua kan. bisa ngumpul gitu. Orang tua, keluarga karena kita juga kan dari SMA, tamat SMA kita udah belajar merantau. Ada yang mencari uang, ada yang bekerja, saya sama aja dah. Pokoknya dari kita sendiri di sini, Douglas pun pariwisata sangat terkena sekali dampaknya. Banget. Banget dapat. Mau lagi bapak sih menjalar kan nih. Dan di update juga sebagai Saya kapal pesiar. kerjanya di luar. Luar lebih dampaknya lebih luar biasa lagi. Iya sih. Luar Karena biasa. hasilnya kan dari Dari luar. Jadi saya fokusnya di
kita bisa bikin. Berarti ada hal positif Ya. di band gitu. Ada. Buat Lebih sering ngumpul jadinya. Lebih kreatif. Kreatif. Nah kalau misalkan aku kayak gini nggak ada lagu yang kedua nih. Ini terus apa lagu Hati Metimpal. Gara-gara COVID ini lah jadinya kita sering kumpul, kita buat lagu lah jadinya. Inspirasinya jadi ke sana. Sana hijau nih. Saya ke COVID ini. Jadinya judulnya Hati Metimpal itu gimana? Nah, gimana tuh dari Hati Metimpal itu cara pandang kalian itu untuk menyampaikan pesannya ke penonton itu, Ya. penikmat itu gimana? Itu pasti kita buat lagu Hati Metimpal tuh emang tujuannya apa namanya, kita itu menganggap teman itu seperti lagu yang kita buat, bukan seperti karena kenapa kita ngelihat di sini banyak ada dari kecil kita berteman gitu kan, dari awal kita membangun persaudaraan, pertemanan, kita anggap kita saudara men, kita ini hidup susah bareng gitu kan. Semenjak kita udah tahu pergaulan di kota kan gitu kan, udah ke kota, saya tuh orang kota, pergaulan saya udah bukan orang miskin lagi gitu. Ke kampung udah berbeda lah Cara mindset ya kan? mindsetnya. Saya bukan sama mereka lagi gitu loh, saya orang kota loh, saya bukan sama mereka. Jadinya kita pengen buat lagu seperti itu. Itu liriknya itu adalah bertanya sebenarnya, apakah benar seperti itu apa enggak gitu. Kita bertanya. Ada apa namanya? Ada seseorang yang kita merasakan apa? Hati Metimpal yang ini harus begini, Oke. baru lacur gini. Makanya kita akhirnya gimana akhirnya? Apa kisah saja dia mulai lacur kan. Gimana nih? Intinya gini, ayah miskin sama sih. Nah itulah. Sama rata. Ngelah sih ngelah, patuh. itu Masa ngelah, udah jago. Marah ngelah, biar nggak gitu. Biar ya. Adik keren nih, biar gak lucu. Miskin. Jadi yang di Instagram follower tidak ada yang Bali, aku jelaskan. Jadi intinya adalah kalau kalian tidak memiliki ini, konteksnya adalah duit gitu kan. Kata konteksnya bukan dijauhkan, tapi ayo dirangkul. Kamu mau apa? Kalau hal kecil ya makan. Ayo dah, aku gak punya duit nih. Oh nggak apa-apa nih, aku lagi ada. Ya udah aku traktir dulu. Mungkin sebaliknya nanti kayak temen kan gitu. Jadi kayak aku oke nih aku nggak ada gitu. Next kalau aku ada duit aku yang traktir gitu. Yeah. Jadi cuma balik gitu. Kalau supaya kalian memiliki kekayaan yang lebih luas gitu, ya bisa reklamasi apa gitu. kan siapa tahu gitu kan, yang kaya banget gitu saling support orang yang tidak punya. Gitu kan intinya ya. Disensor gitu kan. Tapi Samsung kan berdirinya dari 2019 ya. 19. Itu udah punya karya atau mini album? Belum. Kita baru menyelesaikan single per single, dan itu kedepannya kita akan proses untuk album. Ini album sih rencananya. Ini album. Astungkara didoakan ya kan, followersnya tolong didoakan biar perjalanan mereka lancar ya kan. Tapi kalian bakalan mengikuti juga ini nggak sih? Lolok nggak sih? Dalam artian gini, marketing bukan
bukan marketing ya, marketnya itu bisa membawa di luar Bali. Karena kan kalian lirik berbahasa Bali kan. Mungkin orang yang di luar situ nggak tahu bahasanya, tapi bisa menikmati musiknya. Apakah kalian ada punya plan untuk itu? Ini ya, untuk kita di sini kenapa kita memilih band bahasa Bali? Bukan berarti kita orang Bali kita harus bahasa Bali itu. Sebenarnya dari awal aku bilang itu kita harus kita emang tujuannya untuk mempertahankan budaya bahasa kan, bahasa. Dan itu ruang lingkupnya pasti di Bali aja. Ruang lingkupnya di Bali aja kan. Dan seperti Bojan tadi bilang, untuk planningnya kita akan keluar Bali. Nah, di Bali itu agama Hindu yang di bahasa Bali khususnya ya, itu kan bukan berarti orang Bali aja, kan banyak juga yang merantau juga kan ke luar Bali juga kan, seperti halnya kayak Rominya kan saya lihat Lolot juga kan dia bisa ke luar Bali manggung itu karena emang ada komunitas sendirinya di sana kan, emang ada komunitas sendirinya. Kalau misalkan emang kita di sini di Zamzam emang masyarakat pendengar pencinta musik nyaman untuk mendengar karya kita, kalau misalkan mereka menerima karya kita ya kita welcome aja gitu loh. Itu merupakan suatu penghargaan bagi kita gitu loh. Inspirasi ada dari Lolot. Inspirasi tetap ada. Kita sebagai band Bali bahasa Bali emang inspirasinya ke Lolot karena dia sebagai legendnya Bali gitu loh, band emang kayak slangnya Bali lah dibilangnya. Ya tapi karena kalau Lolot, kalau secara pandangku adalah beliau pun udah lahir di era 90-an yang tidak membawa jenis musik alternatif rock. Dia bergabung di SID, terus dia membuat band metal juga gitu kan. Tapi dia memilih jalur yang beda dari passionnya dia, tapi tetap membawa passion musik di dalam unsur Lolot sendiri gitu, membawa jenis musik rock gitu kan. Itu menjadi triggernya si beliau untuk menjadi ini bisa dijual kok gitu. Apakah kalian sendiri bukan dari personalitinya gitu, tapi bagaimana dari bandnya sendiri itu punya keinginan bahwa oke, salah satu poinnya adalah aku bisa nih seperti Lolot gitu, tapi bagaimana caranya marketing kalian sendiri untuk bisa mencapai itu gitu. Apakah di situ kalian punya menurutku mungkin ada pencapaian itu gitu, tapi bagaimana caranya itu bisa diwujudkan? Karena yang secara pandangku adalah aku selain memantau band indie dengan underground, scene indie dan underground, di scene berbahasa Bali di Bali khususnya gitu tidak bisa berkembang dengan secara pesat gitu. Karena bukan contoh yang aku lihat selama ini itu band lirik bahasa Bali itu kayak Marco, kalau kalian tahu ya kan, punk rock kayak seperti Green Day dan segala macamnya. Dia Blink segala macamnya, dia membawa musik punk rock dengan lirik bahasa Bali itu masih belum ada yang tahu gitu. Itu bagaimana cara sistematis ini sebenarnya sebagai orang-orang yang band lirik bahasa Bali bisa mendapatkan edukasi dari mereka gitu kan. Itu gimana cara marketing kalian untuk bisa mencapai itu? Kalau masalah seni musik itu menurut selera sih. Betul. Selera dari pasti dia akan rock gitu loh. Dan itu pun pasti akan ada fanatik genrenya itu gitu kan. Nah, kalau kita sendiri sih emang jiwa kita emang musik keras juga ya dari dulu. Kenapa kita sekarang melo gitu? Emang itu marketing kita. Sebenarnya kita jujur aja di sini, emang kita marketing kita seperti itu sebenarnya. Kita buat band melo karena kenapa? Mayoritas masyarakat awam dengan musik ya, yang belum begitu dengan musik. Jadi dia itu pasti tahu yang namanya mengenakkan lagu itu adalah lagu yang melo seperti itu. Nah, setelah itu kita berpikir, yuk kita buat lagu melo aja. Gimana caranya biar masyarakat itu bisa menerima karya kita? Seperti itu sih sebenarnya. Apakah sampai? Untuk saat ini sih, maksudnya gini, apakah sampai dari musik mungkin sampai dengan penikmatnya gitu? ya. Apakah dari segi lirikal itu sampai ke orangnya?
Kalau itu sih aku belum tahu ya, karena yang mendengarkan itu yang merasakan sendiri itu kan seperti itu kan karya itu kan. Kita cuma menyampaikan kalau karya saya seperti ini, tapi banyak teman-teman yang baru sekian bulan ya kita launching video liriknya ini terbaik jadi ini, banyak juga ya teman-teman yang sudah mulai hafal lagu-lagu kita, yang sudah mulai mungkin ada pengalaman yang di PHP dulu kan, seperti itu kan penyampaiannya udah menurut kita sih udah lumayan sampai ya dari pendengar-pendengar juga dari masyarakat. Dan menurutku kalau cara pandangku adalah menghafal suatu lagu orang gitu. Cuman menghafal doang gitu, tapi cara memaknainya pun belum kena gitu. Ya. Apakah itu sudah maksudnya itu maksudku untuk sampai ya ke pendengar? Kemarin karena saya sendiri sebagai admin gini ya, sosial media. Banyak juga dari teman-teman di Beleleng khususnya, banyak juga yang cover, dia juga mengisi caption-captionnya kalau dia tuh lagi galau seperti itu. Tapi kadang kita juga up karena kita juga nggak terlalu fokus di sosial media juga kan. Banyak juga yang buat cover. Jadi kita sendiri ternyata kita buat lagu lumayan mengenai juga sama audien juga gitu. Wow, itu berhasil lumayan ya berarti. Berhasil. Terima kasih buat Tangsel. Nah, ini adalah penampilan terakhir ya? Udah lagu lagi. Dua lagu lagi. Oke. Oke, lagu ini biasa kita bawakan di event-event seperti biasa. Kita bawa lagunya Gigi yang judulnya Terbang. Terpikir dan terpana dan terdiam, ku melihat sadarku bertahun bersama, terwujudlah terbayang yang terindah, yang terambah, berlalulah sadarku semuanya, perasaan rasa cinta, kau yang dinginkan aku dari mimpiku, oh no, no. Coba terbangkan hayalku dari sadarku. Terbayang yang terindah, yang terhampa, berlalulah sadarku semuanya, perasaan rasa cinta, kau yang dinginkan aku dari mimpiku, oh no, no. Coba terbangkan hayalku dari sadarku, kau yang dinginkan aku dari
dari mimpiku. Oh, no, no. Coba terbangkan hayalku dari sadarku. Kau yang dinginkan aku dari mimpiku, oh, dari mimpiku, oh, no, no. Coba terbangkan hayalku dari sadarku, dari sadarku, oh, no, no. Kau yang dinginkan aku dari mimpiku, dari mimpiku, oh, no, no. Coba terbangkan hayalku dari sadarku. Sukses teman-teman kami semuanya yang sudah menonton live kita. Sukses banget. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk yang support. Saya bacakan lagi karena saya tidak hafal ya kan. Mohon maaf. Dari NTS Bali. Wey, love you. Heart Emotion Food, terima kasih. Heart Emotion Cloth, thank you. Luck, thank you. Payung Jakan Bali, terima kasih. Present. Sama Listo, terima kasih. Ya kan? Purnama ya kan? Purnama musik, terima kasih. Purnomo. Wah, ini terbaik. Terima kasih ya kan. Kata murah, terima kasih banyak. Terbaik untuk nemanin ekstra adalah Heart Emotion Food. Terima kasih. Terus di sini ada giveaway dari Samsam. Yang pengen giveaway ini ada 3 syarat, ya kan? Mohon maaf aku kayak apa namanya? Udah biar apa sih? Ya kan? Agak sedikit lupa. Bentar lu. Oke. Bentar lu, iklan dulu dong. Iklan dulu. Iklan dulu kacang. Kacang boleh tuh? Ini Macam varian ini. Ada apa sih? Kacang? Sementara ini aja. Oh, tuh bung ganti sih. ada sate bak. Kita kasih dulu spesial untuk partner kita ya, partner jurnalis musik dari awal pembuatan video klip Gong Wah Coy. Wah. Gong Wah Musik, terima kasih. Dan sama jurnalis musik yang sudah mensupport dari awal ya, dirangkum kita perjalanan band kita ya, jalan cerita band kita, pembuatan band kita, dan konsep juga. Ini merupakan penghargaan ya, merupakan suatu apresiasi untuk kita teman-teman Zamzam. Mungkin nanti selanjutnya kita buat live lagi ya, live lagi untuk serius. Nah, ini pertama mungkin ada kesalahan, mohon maaf karena baru pertama kali. Karena tadi juga Instagram mati, mohon maaf untuk teman-teman Instagram yang menonton karena menit keberapa tadi mati ya, ada sekitar 30 menit ya mati, mohon maaf karena baterai lobet. Dan teman-teman Facebook yang masih menonton juga terima kasih banyak sudah senantiasa memandangi kita di sini sampai 1 jam lebih kita di sini live ya. Ini spesial kita di sini Samsam untuk kasih host kita. Mix bar, silakan dibeli. Thank you.
Bubur kacang hei langsung. Ini banyak warna ya? Langsung kacang hei. Oh iya, di sini ada varian banyak. Banyak. Yang aku inget aja itu 5 ada varian. Mojito, ada Blue Skies, ya nggak sih? Ya itu dan pokoknya banyak deh gitu ya kan. Mohon maaf Blue. karena aku tipsi ya. Blue. Terbaik. Thank you banyak banget. Lumayan Miki punya. Usaha ini belum. Ada 3 syarat giveaway gitu kan. Pertama harus follow Instagramnya dari Samsam. Kalau dari personilnya boleh. Paling cuman vokalisnya doang ya kan pasti ya. Nah, yang kedua itu subscribe YouTube-nya. Di YouTube-nya bisa di search di mana? Channel itu kita namanya Samsam Rock. Samsam Pro. Ingat Sam pakai Z ya. Samsam Rock. Samsam Bukan Pro. Samsam Rock, Samsam. Nah, itu bisa di subscribe sama di like. Itu penting banget buat mereka gitu. Yang terakhir adalah paling Mana unik. pun Komen terunik. Menyinggung perasaan orang, tapi itu cukup unik. Nanti dinilai sama mereka. Dan hadiahnya dari ini. Hadiahnya adalah dari LAK sama NTS. NTS. Thank you banget. Hei, lagi satu. Food ya. Eklot, thank you. Tepuk tangan. Bisa kalian lihat kan? Ya. Balik lagi nih, ini sesi terakhir ya. Ya. Sesi terakhir. Yang menarik dari COVID ini adalah gini, kalau menurutku adalah memang sedikit mengacaukan bagaimana pekerjaan orang dan musisi gitu kan. Di posisi positifnya adalah kalian bisa lebih intimate lagi sama band kalian, terus membuat karya yang lebih bagus lagi gitu kan. Di sini kalian kan kalian sebagai musisi pasti ada yang mengajak untuk perform segala macam gitu. Ya pasti. Pasti banyak kan. Pasti. Itu ada kalau boleh bocoran ya kan, berbocoran itu ada berapa gigs sih yang kalian di posko? Gigs. Ada berapa event selama corona ini yang kalian tolak? Tolak. Bukan, mohon maaf, saya revisi gitu. Bukan menolak, tapi dari eventnya untuk mohon maaf karena kondisinya seperti ini kami tidak bisa melanjutkan event ini, mungkin diundur gitu. Itu gimana tuh? Yang pertama adalah memang super mengganggu karena itu adalah karena musisi itu perlu panggung kan. Iya pasti. Bukan yang real virtual yang kayak masih virtual beli segala. Feel-nya juga nggak dapet gitu kan. Iya. Ketimbang memang ada pergeseran bahwa ada link yang bisa diberikan kepada beli tiket gitu kan. Tiketing itu kan akan ada yang ada 3 step gitu kan. Mendapatkan tiket untuk cuman menonton doang, terus ada tiket mendapatkan apa gitu, dan ada gold tiket yang mendapatkan sesuatu atau apa gitu, dan itu kan sangat mengganggu sebagai musisi gitu kan, secara virtual gitu. Dan pun ada gitu dari Ubud, yang aku tahu dari Ubud sudah melakukan live performing dengan social distancing yang menurutku adalah tiket tidak masuk akal gitu, terus ada ya maksudnya bukan tidak masuk akal sih, tapi sudah memberanikan diri untuk melakukan live performing dengan ada audiens gitu. Dan di sisi lain bahwa adalah virtual itu tidak mencukupi untuk musisi-musisi yang ada di Bali, khususnya adalah band yang lirik bahasa Bali, ya kan, apalagi dengan lirik bahasa Bali pun walaupun dengan cara normal yang tidak ada COVID yang sedikit mengganggu ini, pun juga agak susah gitu kan untuk mencari panggungnya gitu kan. Cara pandang kalian dari hal itu gimana? Dan yang pertama mungkin ya yang secara pribadi adalah itu sangat-sangat mengganggu kalian gitu.
Praci cepat jawab Bang. Ci jawab nih cepat. Kai. Jawab. Oke. Nah. Terus aja nih sama besok. Ya, oke. Oke. Yes gitu. Jadi intinya kan menurut kita di sini gimana caranya tanggapannya seperti Ojan bilang baru band Bali yang seperti event-event di Ubud. Betul. Itu event yang ada mobil-mobilnya itu ya. Betul. Yang mobil-mobilnya. Dan dari scene indie pun, dari scene underground pun itu agak sulit untuk bisa bareng untuk membuat live performing gitu kan. Apalagi dengan lirik bahasa Bali pun, menurutku pribadi secara pandangku dan memantauku itu memang agak sulit untuk mendapatkan gigs atau event besar ini. Kalau aku sih kayak gini ya, karena event itu kan event besar, itu perlu dana juga, perlu budget juga kan. Mungkin mereka itu memilih band-band yang emang udah punya masa-masanya sendiri kan, memang punya contohnya yang udah band ngetop lah dibilang kan. Mungkin itu karena eventnya besar kan, perlu dana juga. Mohon maaf, saya juga baru tahu itu kan untuk acara yang juga disupport sama pemerintah juga itu karena gara Covid. Harus tidak boleh ada keramaian, harus nonton di mobil kan gitu kan konsepnya. Kalau kita sendiri sih bagus sih untuk di Covid ini. Saya sebenarnya berbeda pendapat sama si Abdi teman saya. Dia bilang nggak percaya sama Covid. Kalau saya sendiri percaya sama Covid. Saya percaya penyakit itu ada, wabah itu ada. Cuman bukannya saya nggak percaya. klarifikasi deh. Maksudnya ada, virusnya ada, tapi saya nggak percaya. Ada ya. Maksudnya nggak percaya. Aku ada karena kau ada. Tidak lebay. Virusnya ada. Ya. Cuma jangan dibesar-besarkan. Bisa besarkan gitu kan. Oh itu. Nah, langsung lanjut lagi ya ke topik tadi. Ya. Tadi kan dibilang sampai pakai mobil, dibilang selalu lebay lah, pakai mobil seperti ini. Itu kan karena emang support dari pemerintah mengajukan buat event sebesar itu tidak dikasih. Mungkin karena saya sempat pengen buat event di tempat kerja saya sendiri, saya buat event kecil-kecilan lah, itu ada. Sebenarnya itu ada edukasi tentang Covid. Itu pun tidak dikasih izin keramaian. Karena emang dari pihak yang berwajib yang menangani Covid tersebut takut untuk mengeluarkan izin. Nah, setelah itu kita berpikir mungkin gara-gara emang benar-benar eventnya itu emang event besar, mungkin harus ya band-bandnya juga harus band-band emang benar-benar banyak peminatnya lah. Kalau kita sendiri karena band-band dari merintis dari bawah, kita cukup lah untuk sebenarnya gig-gig yang biasa-biasa lah untuk gimmick-gimmick sama teman-teman aja sih sebenarnya. Itu aja sih. Kalau dirinya normal kan lain ceritanya. Iya. Nah sebenarnya memang aku tidak menyalahkan Ubud atau apa gitu, tapi gini, sebagai pembelajar event gitu ya, Ubud itu adalah salah satu menurutku ya kebanggaanku sendiri itu dari Ubud yang telah membuat konser performing gitu dengan memang ada protokol dan segala macamnya. Itu adalah Ubudnya bisa kok berhasil gitu melakukan hal, Intinya bisa lolos lah. betul, Bisa lolos betul, mengangkat acak sebesar itu. betul. Gitu kan. Kenapa di setiap daerah tidak sama cara menyikapi mungkin dari izinnya itu sendiri atau bagaimana cara sistem bupati yang ada di daerah itu sendiri gitu. Padahal sebenarnya ya pribadi memang Covid itu ada, tapi tidak terlalu lebay untuk cara mediasinya, cara mengulasnya pun tidak terlalu lebay. Jangan terlalu lebay dan jangan terlalu panik. Yang penting diri sendiri itu bersih dulu ya, tadi dibilang sama. Ya. Bersih dulu ya kita gitu, aman kok gitu sebenarnya gitu. Buktinya ada informasi yang menurutku, mohon maaf ini sedikit politik gitu kan, tapi kayak
apa namanya, kampanye tiba-tiba bisa melakukan hal. Ya. Kenapa yang sisi scene underground ini tidak bisa melakukan hal yang sama gitu? Ya kan? Iya benar. Itu menurutku tidak adil sebagai musisi, apalagi banyak banget yang perantauan di sini gitu yang melakukan suatu kreativitas tidak bisa mengeluarkan kreativitasnya dengan kondisi seperti ini, dengan izin yang tidak jelas ini gitu kan. Indonesia. Yo. Ya, semoga Bali bisa cepat pulih dengan orang-orang yang bagus gitu kan, dan cara pemikiran juga bagus, bukan cuman oh iya gini, jangan hanya menerima kamu harus rapid dan swab gitu. Kita harus mengikuti Betul. Yang penting diri sendiri pun sudah melakukan hal yang baik untuk diri sendiri aja dulu gitu, bukan untuk orang lain gitu kan. Kalau aku gini sih, Cang. Kalau masalah COVID ya, kalau kita udah masuk ke masalah COVID ini ya. Kalau aku gini sih, COVID ini adalah wabah penyakit yang nggak bisa kita lihat gitu loh. Segitu pun kita nggak bisa lihat. Kita nggak tahu, sama seperti sama kayak Abdi sama aku. Aku percaya COVID ada. Karena kenapa? Dunia pun sudah apa ya? Sudah merasakan gitu loh. Dunia udah merasakan, data udah ada. Emang seperti itu. Tapi kita ngerasa kenapa terlalu lebay seperti ini loh? Kenapa kita terlalu lebay seperti ini? Apa emang benar-benar COVID ini jadi ajang bisnis atau enggak? Itu aku nggak pernah nuduh ya, aku nggak pernah nuduh. Cuman, ayolah cobalah. Kita nggak, masa kita bakal mati konyol kayak gini loh? Mati konyol nggak makan kayak gini loh. Kasihan lah orang-orang yang kehilangan pekerjaan kan. Kita harus apa ya? Tetap ya emang tetap jaga jarak, jaga kesehatan. Oke, karena waktu dibatasi, jadi kita kan dulu, mungkin nanti ada episode selanjutnya. Off tracknya adalah nanti kita diskusi. Oke, siap. Diskusi dengan si Samlan. Giveaway-nya gimana? Giveaway nanti ditentukan oleh Samlan sendiri gitu kan, dengan cara Di YouTube, nanti kita akan ngomongkan di YouTube. pertama kita follow IG-nya, yang kedua subscribe dan pasti nge-like, terus yang Oh ya, komen. mohon maaf, jangan sampai ya, jangan sampai teman-teman ngerasa kita tidak langsung umumkan pemenang giveaway, nanti dibilang kita ada kayak kong kali kong seperti itu. Jadi kita udah rangkum itu dari awal. Aku udah umumkan untuk live bahwa pantun terbaik akan kita kasih giveaway. Tadi dari Instagram sudah lihat ada pantun yang sudah baik dan komen tergokil udah kita rangkum dan itu secara random, nggak sama sekali nggak ada settingan. Sama sekali nggak ada settingan. Kita bakal pokoknya acak ya. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Masih adakah aku di dalamnya? Karena hatiku masih menyimpanmu. Kisah kita memang baru sebentar, namun kesan terukir sangat indah. Ku memang bukan manusia sempurna, tapi tak pernah berhenti mencoba membuatmu tersenyum, walau tak pernah berhenti. Bahagiamu juga bahagiaku. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Tangan siapa yang tak melepas? Ku yakin aku
Bahkan saat kau memilih untuk meninggalkan aku, tak pernah lelah menanti, karena aku yakin kau akan kembali. Ada engkau dalam setiap doaku, sungguh aku rindu berbagai tawa. Kini kita tak lagi untuk menyapa, biarlah hanya dari kejauhan. Membuatku tersenyum walau tak pernah berhenti. Bahagiamu juga bahagiaku. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Tangan siapa yang tak melepas? Ku yakin aku, bahkan saat kau untuk meninggalkan aku, tak pernah lelah menanti, karena ku yakin kau